Halo, Assalamualaikum. Aku Lutfi Hamdani dan di podcast episode kali ini akan membahas topik cinta, menikah, dan bahagia. Baik, semoga bermanfaat. Jadi rekan-rekan ada beberapa makna dari kata cinta dalam KBBI ya atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu suka sekali, kasih sekali, khususnya antara laki-laki dan perempuan, kemudian ingin sekali, berharap sekali, bahkan rindu. Sedangkan dalam kamus online cambridge.org, padanan kata cinta yaitu love sebagai noun dimaknai the feeling of liking another adult very much and being romantically and sexually attracted to them, or strong feeling of liking a friend or person in your family. Cinta tentu bisa dimaknai dalam konteks yang sangat luas, bisa seperti kasih sayang dan perhatian orang tua kepada anaknya, sikap welas asih dan peduli dari pemimpin kepada rakyatnya, ketaatan beribadah seseorang yang beragama terhadap Tuhannya, dan banyak lagi. Dalam podcast ini, mari mendefinisikan cinta sebagaimana yang disebut pada bagian awal kamus Cambridge di atas, yaitu cinta-cinta romantis antara seorang pria kepada wanita, juga sebaliknya. Jadi di luar beragam produk budaya populer atau pop culture, berupa film sampai lagu-lagu, cinta selalu jadi bahan pembahasan yang menarik hingga saat ini ya. Menarik sebab pada dasarnya setiap sepasang kekasih yang menjalin hubungan atas dasar cinta punya beragam ceritanya sendiri. Ada perjuangan, mengalami bosan, kemudian menghadapi keruwetan dan keribetan, naik turunnya komitmen, dan beragam tantangan lain dari pihak eksternal ya, misalnya keluarga besar atau orang ketiga. Saya sering juga ngobrol dengan beberapa teman dekat tentang bagaimana usaha mereka menuju ke pernikahan. Ada kendala berupa belum siap secara ekonomi, kendala perbedaan status sosial, jarak tempat tinggal yang tidak bisa dikompromikan, sampai yang aneh-aneh dan berbau mistis. Misalnya wetonnya tidak sesuai, atau tiba-tiba ditinggal selingkuh ya dengan alasan yang macam-macam. Beberapa teman ya yang seusia saya, teman-teman kenalan saya yang berhasil melewati tantangan itu kini sudah lama menikah dan beberapa dari mereka sudah dikaruniai 1 atau 2 orang anak. Namun banyak pula yang gagal ya. Kapan hari setelah ada informasi ya, setelah pacaran 6 tahunan ya, teman saya putus dengan pacarnya atau lebih tepatnya diputus, dia kemudian memposting atau mempublikasikan musibah yang dialaminya ke media sosial. Teman-teman satu grup WhatsApp rame-rame memberikan support ya. Beberapa teman cewek dan cowok juga sih sebenarnya buru-buru menawari jadi perantara kenalan ke teman kerja atau rekan kuliah mereka dulu yang sama-sama masih jomblo atau sedang mencari pasangan. Dan melihat kejadian tadi, sebenarnya dalam banyak situasi kita harusnya sangat bersyukur ya, punya banyak sahabat, punya banyak teman yang peduli dan suportif ya, dan bisa menjadi solusi ketika kita menghadapi masalah hubungan asmara semacam itu. Dan kalau meminjam istilahnya Diana Warwick ya, dia bikin lagu yang judulnya That's What Friends Are For. Jadi ya itulah fungsi seorang teman. Oke, kembali ke kejadian tadi, saya semakin yakin ya bahwa tidak ada yang perlu disalahkan kalau hubungan asmara itu gagal di tengah jalan ya. Pihak cowok atau cewek sama-sama berpeluang memulai masalah dan memutuskan berpisah. Tentu dengan salah satu pihak akan menjadi korban atau setidak-tidaknya merasa menjadi korban. Jadi dalam banyak sekali kasus kita bisa melihat ya yang memutuskan atau memulai untuk memutuskan berpisah bisa jadi cowoknya, bisa jadi ceweknya juga. Tapi yang perlu kita sadari adalah mereka ya ketika sudah menjalin hubungan itu sama-sama dewasa dan saya yakin rasional, berarti semua keputusan-keputusannya ditimbang dengan logis, dengan matang, ya oke ya. Atau
ya itu tetap tetap bisa terjadi ya, atau mungkin juga faktornya karena memang ya jahat aja, memang cuma mempermainkan dan lain sebagainya. Tapi mayoritas juga seringkali diambil dari keputusan yang rasional. Dan bila terjadi musibah di putus cinta semacam ini, orang luar seperti sahabat, ya teman atau saudara bisa memberikan dukungan yang sangat suportif, sangat positif, bahwa hidup harus terus berjalan, ya santai saja, dinikmati saja, dilanjutkan kehidupannya, semacam itu. Bagi saya perpisahan, putus cinta, atau bahkan eh, dalam tanda kurung ya perceraian itu ya lumrah ya. Ketiganya adalah resiko alami yang melekat dalam sebuah hubungan ya, bahkan dalam salah satu eh, ceramah ya, seorang ulama bilang, seorang ustadz bilang bahwa ketika kita melaksanakan atau mengikuti sesi khutbah nikah ya, sebelum diadakan ijab kabul, itu seorang penghulu ya atau siapa nanti kiai yang mewakili keluarga dari pihak perempuan biasanya akan menyampaikan bahwa ya nikah itu kalau bertahan dan dilanjutkan ya dilanjutkan dengan baik-baik. Kalau misalnya terpaksa berpisah atau dalam bahasa Arabnya tasrih ya, ya mesti baik-baik pula. Jadi kalau memang punya komitmen bersama dilanjutkan dengan baik-baik ya, dengan ya hak dan kewajibannya dipenuhi. Kalau misalnya sudah tidak bisa, terpaksa harus berpisah ya harus dengan baik-baik pula. Dan yang kalaupun dalam situasi ini yang penting tidak digantungkan. Jadi masih bersama tapi tidak ada kepastian atau hak dan kewajibannya sudah tidak dipenuhi. Nah, ini yang tidak boleh. Jadi kalau memang sangat terpaksa, memang harus terjadi perpisahan ya, ya harus dengan baik-baik. Jadi selalu ada potensi Anda atau bahkan kita semua menjadi orang yang kurang beruntung ya. Maka kita harus selalu menyiapkan mental dan memahami resiko dari awal, resiko hubungan dari awal. Dan kita dalam kondisi sulit misalnya harus menghadapinya ya, kita harus punya prinsip bahwa the show must go on atau hidup mesti terus berjalan. Kesabaran dalam hal ini adalah kunci dalam melewati masa-masa sulit ketika ada musibah ya tadi ya. Jika Anda kebetulan mengalaminya, lalu teruskan hidup ya dengan melakukan kerja dan aktivitas produktif ya, kelak akan terbiasa dan menemukan pola the new normal yang kita akan lebih biasa tanpanya hingga nanti kemudian menemukan pelabuhan yang baru atau sandaran yang baru kalau istilahnya anak sekarang. Pak Quraisy Shihab ya, ketika membahas cinta dalam bukunya Lentera Al-Quran ya, beliau menulis salah satu esai berjudul Cinta dan Benci. Buku ini ditulis tahun 2013, mengutip sebuah nasihat yang menurut banyak ulama dinilai sebagai hadis Nabi, berbunyi, cintailah kekasihmu secara wajar saja, siapa tahu kelak ia akan menjadi seterumu, dan bencilah seterumu secara wajar juga, siapa tahu suatu saat ia akan menjadi kekasihmu. Jadi cinta dan benci ini ibarat dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan, keduanya terkait erat dengan potensi naluriah kita sebagai manusia. Apalagi hampir kita semua tahu sebagian besar motivasi dari cinta-cintaan yang anak-anak remaja saat ini ya, saya nggak bilang generasi Z, mungkin yang milenial juga masih ada, itu juga motivasi utamanya adalah kenikmatan dan kepuasan sesaat ya. Ada juga yang sekedar menjalin hubungan dengan kekasihnya supaya tidak ketinggalan tren ya, supaya tidak dianggap atau tidak berstatus jomblo ya, atau juga misalnya supaya yang lain sudah pada menikah, saya buru-buru menikah. Itu juga banyak status-status itu yang membuat banyak orang terdorong untuk menjalin hubungan. Dan salahnya adalah nanti kalau terpaksa semacam itu ya ketika bosan atau menghadapi masalah yang ringan-ringan tiba-tiba diselesaikan. Hubungan yang terjalin kemudian terjadi serba cepat ya, tanpa komitmen, tanpa kejelasan dan perencanaan jangka panjang. Jadi hubungan yang bagus itu memang punya komitmen yang tinggi, punya kejelasan dan rencana jangka panjang nanti kita akan bagaimana ya dalam menjalani hubungan dengan kekasih atau pasangan kita.
Selanjutnya, sedikit melebar topiknya, dalam pembahasan mengenai cinta ini menarik ya bagi saya untuk mengutip pemikiran dari Wisnubroto Widarso 2005 ya, dalam buku yang ditulis berjudul Cinta Selayang Pandang ya. Widarso menuliskan bahwa cinta mensyaratkan 4 hal. Yang pertama adalah care. Cinta itu mensyaratkan adanya perhatian yang serius ya. Ketika seseorang mengaku mencintai kekasihnya, ia akan memberi perhatian serius sebagai konsekuensi dari cintanya. Jadi kalau ada orang menyatakan cinta kemudian tidak memperhatikan, tidak perhatian, tidak peduli ya, berarti tidak cinta. Kemudian responsibel, yang kedua responsibel, orang yang jatuh cinta tidak akan cuek dan acuh tak acuh, ia akan bertanggung jawab dengan orang yang dicintai ya. Misalnya jika kekasihnya memerlukan bantuan, dia akan selalu siap berusaha memberikannya. Jadi bertanggung jawab. Yang ketiga respect, rasa hormat ini berarti mencintai orang yang dicintai secara objektif dan apa adanya. Bukan memaksa orang yang dicintai menjadi seperti apa yang dia inginkan. Yang keempat atau yang terakhir adalah knowledge. Orang yang mencintai tidak akan melabuhkan cintanya secara emosional belaka. Ya, seperti tadi kita bahas di atas, ada rasionalitas, ada logika yang dipakai. Jadi rasa memang menjadi landasan penting, namun harus diimbangi dengan rasio atau logika. Akal inilah yang kemudian mengantarkan seseorang untuk mengetahui dan memahami dengan baik orang yang dicintainya. Jadi pastikan ketika menjalin hubungan dengan kekasih kita, 4 item ini harus ada, care, responsible, respect, dan knowledge. Jadi kalau tidak ada, berarti ya cuma manis di bibir saja atau cuma bohong-bohongan. Nah, kemudian kita membahas terkait menikah. Jadi saya menyimpan kalimat bagus tentang cinta, yaitu cinta yang baik harus dilembagakan dalam pernikahan ya. Kalau tidak, maka lebih baik ditinggalkan. Apapun potensi resikonya, menikah setidaknya memberikan kejelasan hubungan serta status jika punya anak. Ya, semua agama samawi ya, Islam, Kristiani, kemudian Yahudi, punya aturan mengenai pernikahan dan selain untuk kebahagiaan, tujuan utamanya supaya jangan sampai ada anak-anak yang terlahir dan tidak jelas siapa bapaknya. Ini anaknya siapa tidak jelas ya. Ini jangan sampai, ini yang dihindari oleh agama-agama samawi tadi, Islam ya, kemudian di Kristiani atau juga di Yahudi, mereka punya aturan-aturan yang cukup ketat mengenai pernikahan. Membangun keluarga ibarat membangun lembaga, jadi ada pimpinan dan ada anggota, serta ada ruang yang ditinggali bersama, ya ini bisa berupa rumah dan sejenisnya ya, tempat dimanapun mereka bisa saling berinteraksi bersama, baik secara tatap muka maupun secara daring ya, sekarang bisa banget. Juga seperangkat norma dan komitmen yang harus disepakati. Jadi menikah merupakan cara paling mulia untuk memenuhi kebutuhan biologis, naluri, dan fitrah saling mencintai yang dititipkan oleh Tuhan kepada manusia. Kita semua tahu ketika kebutuhan, naluri, dan fitrah itu tidak terpenuhi, akan membawa pemiliknya kepada kegelisahan, kekacauan, bahkan frustasi yang berujung pada berbagai tindakan yang merugikan dan terutama tidak terpuji. Dengan kata lain, menikah merupakan benteng dalam menjaga kehormatan serta kesucian diri, juga pandangan dan kemaluan ya dari segala tindakan yang nista dan diharamkan oleh Tuhan, misalnya adalah perzinahan. Jadi pernikahan juga mampu membangun silaturahmi, persaudaraan, dan hubungan yang erat serta lebih luas antar keluarga serta masyarakat tempat tinggal dari sepasang kekasih tadi berasal. Jadi yang menikah itu ada istilah bukan cuma 2 orang, suami istri, tapi juga menikahkan atau menggabungkan keluarga mereka masing-masing menjadi satu ikatan silaturahmi yang lebih luas. Dan ini pula hikmah yang hendak dicapai melalui pernikahan. Jadi bagi saya menikah idealnya juga menjadi momentum untuk membangun relasi yang lebih setara antara suami dan istri. Pandangan kuno bahwa istri adalah subordinat dari suami mesti perlahan dihilangkan. Pandangan bahwa suamilah yang bekerja keras, memenuhi segala kebutuhan dan hal-hal eksternal lain,
sehingga ia menjadi lebih dominan, sementara istri dipaksa melakukan kesibukan domestik terasa kurang tepat untuk tantangan zaman saat ini. Kecuali misalnya ada alasan-alasan khusus ya, karena anak yang tidak bisa ditinggalkan atau harus dirawat dengan penuh karena ada kondisi-kondisi yang tidak diharapkan. Nah, ini nanti bisa dibicarakan lebih lanjut. Namun menurut saya yang mulai kurang benar jika relasi yang terjadi adalah gaya atau model relasi yang patron klien, bos dengan pesuruh atau subordinat, atau juga superioritas dan inferioritas. Ya misalnya, ya sudah kamu nurut aja, sudah saya penuhi ini, udah kamu pokoknya nurut aja. Nah ini yang mungkin kurang tepat. Suami misalnya harus menghormati beragam hak dan mendukung hal-hal atau beragam kegiatan yang menjadi bagian dari aktualisasi diri istrinya, misalnya bekerja, berbisnis, atau aktif dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Jadi saya membayangkan membangun harmoni begini memang lumayan susah, perlu cinta yang tulus serta saling pemahaman dan komunikasi yang baik, ini kuncinya ya. Terutama jika ada kondisi-kondisi di luar yang diharapkan. Jadi komunikasi itu menjadi keterbukaan dan komunikasi menjadi kunci yang harus dipegang dulu sebelum melangkah ke jalur yang lebih serius. Setidaknya ada relasi yang berasas atau setidaknya tidak ada ya dalam pernikahan itu relasi yang berasaskan superioritas dan inferioritas, satu mendominasi, satu terdominasi, dan yang terpenting ketika kedua belah pihak bisa sama-sama dimanusiakan ya, merasa potensi dirinya diberi ruang atau kemudian pendapat-pendapatnya bisa lebih dianggap, bisa lebih dijadikan fokus perhatian ya, bisa sama-sama setara, bisa dimunculkan dalam obrolan sehari-hari. Jadi kedua pasangan ini bisa mengaktualisasikan diri dalam rutinitas yang produktif, sehingga akhirnya masing-masing akan lebih bahagia. Jadi saya memaknai ruang pernikahan sebagai status dan keberadaan perasaan kasih sayang antar anggota, namun di sisi lain yang tidak kalah penting adalah kecukupan kebutuhan secara material. Nah ini juga penting, harus diperhatikan di awal. Ya, kita tentu tidak bisa menikah bermodalkan pada rasa suka atau modal yakin-yakin aja yang terbangun dari bacaan dan kutipan-kutipan atau quote-quotes yang romantis ya di media sosial dan sejenisnya. Dan Pak Quraish Shihab dalam buku yang sama ya di topik Rumahku Surgaku ketika memberikan penjelasan atas ayat Al-Qur'an surat 20 ayat 117 sampai 121 menuliskan bahwa ayat-ayat tersebut memberikan gambaran tentang bagaimana kehidupan ideal ya atau rumah surgawi berupa tercukupinya sandang ya, dalam artian tidak telanjang, tersedianya pangan dalam artian tidak kelaparan dan kehausan, dan tersedianya papan atau tidak kepanasan dan kedinginan. So, cinta harus dilembagakan dalam pernikahan dan sebagaimana lembaga negara, lembaga pernikahan memerlukan anggaran ya. Jadi tadi kecukupan untuk setidaknya memenuhi 3 biaya tadi untuk sandang, pangan, dan papan. Harus ada kerja keras untuk setidaknya memenuhi kebutuhan dasar, tadi juga beragam kebutuhan lain yang setidaknya membuat kualitas hidup menjadi lebih baik. Ya, ini nanti bisa setelah kebutuhan primer terpenuhi, sekunder bahkan tersier dicukupi juga. Dan ini butuh kemampuan untuk pengelolaan keuangan, butuh keseriusan untuk melaksanakan pekerjaan atau bisnis dalam untuk memenuhi anggaran dalam mengelola lembaga berupa pernikahan tadi. Serta ada komitmen untuk saling melindungi dan selalu bersama. Dan ini yang penting. Di komitmen untuk saling melindungi dan selalu bersama dalam kondisi yang naik turun ya dalam menjalankan roda organisasi atau roda lembaga berupa pernikahan tadi. Kemudian mengupayakan terciptanya hubungan yang saling bisa diandalkan dan mengasihi, ujungnya tidak lain adalah harus tercipta adanya rasa bahagia atau yang dalam istilah populer sakinah, mawadah, warahmah. Jadi damai, tentram, ada cinta kasih atau harapan, dan juga ada kasih sayang. Jadi
bahagialah saat menikah, setelah itu terus berjuang merawat kebahagiaan tersebut sampai mati ya, sampai di surga bahkan kalau bisa ya. Dan ya kalau bisa, sebisa mungkin diupayakan sehidup sampai surga, menjaga ikatan pernikahan, tanggung jawabnya dipenuhi, ini pasti sesuai dengan ketentuan, syariat atau aturan-aturan agama ya pasti hadiahnya termasuk surga. Namun yang penting adalah apapun upaya kita ya, kondisi-kondisi menikah, belum menikah, atau bahkan ditinggalkan, ya bahagia itu yang paling penting. Jadi bagaimana kita mencari solusi untuk terus, bahagia apapun kondisi yang kita hadapi, dalam hidup kita ya, sebelum menikah, ketika menikah, seterusnya setelah menikah, sampai kelak misalnya sampai meninggal dan di kehidupan yang berikutnya. Itu terima kasih, sekilas pembahasan mengenai cinta, kebahagiaan, dan pernikahan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.